ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puji berserta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah untuk bisa menghadiri solat subuh dengan berjamaah. Solat adalah perintah Allah, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga asbab solat jamaah kita ini termasuk kita orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka di surga bersamaku, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama pewaris Nabi yang saya junjung tinggi, yang saya hormati Pak Rektor, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, dan tak lupa pula yang mendengar Salat TV dan radio RRD di mana pun berada. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlik." Rawahu Baihaqi. Rasulullah mengatakan, jadilah kalian orang alim, orang yang berilmu. Kalau enggak bisa, jadilah orang yang belajar ilmu, suka menuntut ilmu, senang dengan menuntut ilmu. Kalau enggak bisa juga, maka jadilah orang yang ketiga, yaitu orang yang mendengarkan ilmu. Kalau enggak bisa juga, minimalnya kita menjadi orang yang keempat, yaitu muhibban, cinta kepada ilmu atau orang ahli ilmu atau ulama. Wala takun khamisan, dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima. Kalau kalian menjadi orang yang kelima, kata Rasulullah, maka kalian akan celaka. Siapakah orang yang kelima itu? Orang yang kelima itu orang yang enggak bisa menjadi alim, orang yang enggak mau belajar ilmu, orang yang enggak mau mendengarkan ilmu, dan orang yang tidak mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu. Kalau kalian menjadi orang kelima, kata Rasulullah, maka kalian akan celaka. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita mau menjadi ulama, maka syarat yang ketiga tadi harus kita lalui. Yang pertama, yaitu suka, senang belajar ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedangkan belajar ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Rawahu Ibnu Majah dalam hadis, yaitu nomor hadis 224. Rasulullah mengatakan, belajar ilmu itu wajib setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Perkara yang wajib kalau kita amalkan dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Maka sebagian ulama mengatakan, kapan kita berawalnya menuntut ilmu? Kalau kita merasa belum tahu. Kapan kita berakhirnya belajar menuntut ilmu? Kalau sudah merasa tahu. Biasanya kalau sudah merasa tahu, itu ke bahasa kita ni waya pakai ya.
Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya Ibnu Mas'ud. Kenapa di sini pakai ya Ibnu Mas'ud? Karena di sini pakai ya nida. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamassu kalaman wa la tatbu harfan khair laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka il wajhil alimi khair laka min alfi farasin tasarrafta biha fi sabilillah wa salamuka lil alimi khair laka min alfi ibadatin alfi sanah wa salamuka lil alamin khair laka min ibadatin alfi sanah. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu sesaat di dalam menuntut ilmu, maka itu lebih baik daripada kamu, yaitu memerdekakan 1000 budak. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bikulli udhin dan minhu minan nar hatta farjau bi farjihi. Barang siapa memerdekakan 1 budak yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia daripada api neraka. Tapi duduk kita sesaat di dalam majlis ilmu, tidak kita sentuh pena, tidak kita tulis 1 huruf pun, itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak yang muslim. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, pandangan kamu kepada wajahnya orang alim itu lebih baik daripada kamu mensedekahkan 1000 kuda fi sabilillah. 1000 kuda fi sabilillah. Sedangkan 1 rupiah di jalan Allah, Rasulullah mengatakan, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah yudha'ifuna 70 mi'ati difin. Barang siapa yang mengorbankan hartanya di jalan Allah, 1 rupiah itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Hayatus Sahabah jilid 1, Rasulullah mengatakan 1 rupiah itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Di dalam riwayat lain juga, yaitu dikatakan 700.000 kali lipat. Tapi di dalam Al-Quran, bighairi hisab, wallahu yudha'ifal liman yasha. Hanya sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, sedangkan salammu kepada orang alim, ada musafahah, ada salam. Musafahah itu berjabatan tangan. Kalau salam itu menyebarkan salam. Salammu kepada orang alim itu lebih baik daripada kamu ibadah 1000 tahun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita pingin yaitu mudah memasuki surga, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Baihaqi. Rawahu Baihaqi, hadis riwayat yaitu Imam Baihaqi, yang nomor hadis yaitu 2699. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang memudahkan kakinya belajar menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kakinya menuju surga. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilm. Setiap sesuatu itu ada jalannya, sedangkan jalan menuntut ilmu, jalan menuju surga itu adalah dengan menuntut ilmu. Ayo sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita sibukkan diri kita, yaitu duduk di dalam majlis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan majlis seperti ini dengan sahabat, kemudian ada sahabat datang, langsung duduk ke depan. Maka Rasulullah mengatakan, hai sahabatku, tahu enggak kalian orang yang pertama datang ni, begitu datang dia langsung duduk paling depan? Enggak tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, hai sahabatku, ini sahabat yang datang ni langsung duduk di depan karena dia yaitu langsung cepat-cepat yaitu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cepat-cepat menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan duduk yang paling depan, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya, kata Rasulullah. Kemudian datang sahabat yang kedua, duduk paling belakang karena malu. Maka Rasulullah mengatakan, sahabatku, tahu enggak orang yang duduk yang paling belakang, sahabat yang terakhir datang tadi, duduk paling belakang kan? Enggak ya Rasulullah. Hai sahabatku, itu sahabat dia duduk paling belakang karena dia malu. Maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan malu, akan mengazabnya. Maka yang ketiga,
Hai sahabatku, tahu enggak? Orang dalam majlis ilmu belum selesai, kemudian dia meninggalkan majlis, dia berpaling daripada majlis. Enggak tahu ya Rasulullah. Itu pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia berpaling di dalam majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berpaling juga daripadanya. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita sibukkan diri kita, yaitu belajar menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, kalau enggak bisa kita menjadi orang alim, maka kita duduk di dalam majelis ilmu. Kalau enggak bisa, maka menjadi orang yang ketiga, mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Kalau enggak bisa juga, minimal kita menjadi orang yang keempat, muhibban, orang yang cinta kepada ilmu atau ahli ilmu atau ulama. Maka ulama kita katakan, apabila seorang ayah, apabila seseorang itu pingin dia anaknya menjadi ulama, tetapi dia ada mahabbah, cinta kepada ulama, maka insya-Allah anaknya dan 7 keturunannya akan Allah SWT mudahkan menjadi ulama. Tetapi ada seorang, dia ayahnya seorang ulama, ayahnya seorang alim, tapi dia pingin anaknya menjadi ulama, tapi dia tidak ada mahabbah, cinta kepada ulama, bahkan benci kepada ulama, memusuhi ulama, membuka aib ulama, membicarakan kesalahan keburukan ulama, suujon kepada ulama. Maka ulama kita katakan, jangankan anaknya dan 7 keturunannya tidak akan bisa menjadi ulama. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka ulama kita katakan, syaratnya kalau kita ingin anak kita menjadi ulama, maka kita yang pertama orang tuanya dulu cinta, mahabbah kepada ulama, mahabbah, cinta kepada ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan jadi kita menjadi orang yang kelima, menjadi ulama tidak, kemudian duduk di dalam majelis ilmu tidak, kemudian mendengarkan juga tidak mau, kemudian kita mahabbah, cinta pun tidak. Kalau kita tidak menjadi orang kelima, maka kita akan celaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa kita selalu, yaitu menjadi orang yang mahabbah, cinta kepada ilmu dan cinta kepada ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini pertemuan kita, lebih kurang pada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon minta maaf beribu-ribu kali maaf. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.